pegang firman selalu. Shalom, puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan satu kata, tidak terbatas. Ya, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, kalau kita melihat ayat ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa manusia itu punya kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan itu harus seimbang antara kebutuhan yang terbatas dan yang sementara, seperti makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal, alat transportasi, itu semua kebutuhan kita, tapi yang bersifat terbatas dan sementara. Nah, kita juga harus menyadari bahwa kita punya kebutuhan yang tidak terbatas dan kekal. Nah, ini jangan sampai tertinggal dalam hidup kita. Jangan lupa itu kebutuhan kita juga, yaitu hal yang tak terbatas dan yang kekal. Nah, hal yang kedua adalah bahwa sehubungan dengan kebutuhan kita itu Allah memberikan karunia. Pemberian Allah kepada kita itu yang pertama sesuai dengan kebutuhan kita tadi, ya, baik yang terbatas dan sementara maupun yang tidak terbatas dan kekal. Dan karunia pemberian Allah itu juga sesuai kehendak Allah, ya, mampu supaya kita mampu menjadi alatnya menyampaikan kebenaran, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, jangan lupa hidup kita itu adalah disebut bejana dari tanah liat. Ya, artinya Allah harus, saudara-saudara, dipersilakan untuk memakai kita. Ya, pakailah aku Tuhan, menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Pakai aku Tuhan. Ya, nah kemudian ketika Tuhan mau memakai kita, oleh karena tadi kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Allah memberikan rohnya itu. Jadi pemberian yang terbesar dalam hidup kita adalah Roh Kudus itu sendiri, ya, yaitu pribadi Allah yang ketiga yang tidak terbatas. Mazmur 104 ayat 30 berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Itu berarti apa? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita menyadarinya, dan kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya, maka dua hal pasti terjadi. Yang pertama adalah kita mengalami pembaruan dari hari ke hari, penyegaran dari hari ke hari. Dan yang kedua adalah di dalam diri kita muncul kreativitas, kita bisa mengatasi kemustahilan, dan kita mampu melakukan terobosan-terobosan. Orang seringkali berkata, Pak, serba terbatas. Ya, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengalami sesuatu yang dahsyat, mengatasi kemustahilan, dan melakukan terobosan. Tuhan memberkati firman-Nya.